Mama, kalau Tuhan berkenan saya gugur di tempat pertempuran, saya bangga. Dan juga pasti semua orang bangga kalau saya di atas tempat tidur pakai loreng. Sekarang almarhum ini dikebumikan di Taman Makam Pahlawan. Bagaimana perasaan? Bangga. Kami suami istri bangga karena ya begitulah, merah putih ada di atas pundak. Di Papua, suara tembakan seringkali hanya menjadi angka dalam laporan. Satu gugur, satu nama, satu pangkat, lalu sunyi. Tapi bagi sebuah rumah, gugurnya Prakasatria Taopan bukan statistik. Ia adalah anak. Ia adalah harapan. Ia adalah bagian dari hidup yang tak akan kembali. Prakasatria gugur dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Ia dimakamkan dengan upacara militer, dengan bendera, dengan penghormatan negara. Namun setelah semua itu selesai, yang tertinggal adalah dua orang tua, dengan duka yang tak bisa diwakili protokol apapun. Wawancara ini dilakukan usai pemakaman. Saat tanah masih basah. Saat doa belum kering di udara. Saat kedua orang tua almarhum masih memeluk kehilangan mereka sendiri. Tidak ada skrip. Tidak ada tuntutan air mata. Hanya kata-kata yang keluar apa adanya, tentang anak yang mereka besarkan, tentang keikhlasan yang dipaksakan oleh keadaan, dan tentang luka yang harus diterima demi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mama, komunikasi terakhir dengan almarhum itu kapan dan apa saja yang dibicarakan? Hari Rabu pagi. Karena kebiasaan saya jam 5 pagi saya bangun masuk tempat doa. Saya berdoa terus kirim firman salam. Salam untuk yang dua orang yang jauh. Lalu saya tunggu balasan. Terkadang dia balas duluan, terkadang adiknya yang balas duluan. Dia punya kebiasaan balas salam mama saya. Tapi kalau dia adik yang polisi hanya cukup salam mama, salam bapak, salam semua. Sudah makan atau belum, makan dengan apa, selalu tanya dengan keadaan nenek dan adik-adik. Itu saja. Beliau pernah menceritakan sesuatu tentang tugasnya atau? Sebenarnya pernah. Jadi saya bilang, itu hari kan mama tidak mau, tapi kakak yang mau. Sekarang jangan mengeluh di mama, jangan mengeluh di bapak, karena kakak yang putuskan sendiri untuk menjadi anggota. Lalu dia bilang, siap mama. Itu saja. Dia berapa kali tes baru kemudian lulus? 9 kali. Tambah dan polisi berarti 11. Akpol 1 kali, tes yang Bintara 1 kali. Jadi 11 kali. Dia tamat 2014 awal sebelum ambil ijazah itu yang masuk Akpol. Sebenarnya gugur dari Akpol, dari Korem, dari Polda minta supaya alihkan ke Bintara, tapi bapak besarnya di sini yang tidak mau. Itu kami sementara ada di Jakarta untuk kakaknya mau menikah. Jadi dia pun bapak besar bilang kalau kembali di Akpol bapak setuju, tapi kalau di Bintara biar saja. Kalau almarhum dia sebenarnya masa tugasnya di Papua itu lagi berapa bulan? Menurut info hari dari ini, dia, hari ini selesai. Hari ini tadi komandannya itu hari ini mereka dua sudah Waktunya waktunya pulang ke Timika. Selama tugas di Papua sempat pernah pulang tidak? belum pernah. Tidak. Belum. Tapi kalau di Afrika tuh suka Waktu di Kongo. pulang. Waktu di Kongo.
Kong untuk Cuti pulang satu bulan. satu bulan penuh. Bulan Desember. Dia berapa lama bertugas sebagai penjaga perdamaian di Kongo? 1 tahun. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Apa saja ceritanya? Banyak yang beliau buat di sana. Dia kalau sudah selesai piket di lapangan, nanti pulang dia kumpulkan anak-anak yang ada di sana. Dia buat sesuatu untuk mereka, dikasih makan, terus pokoknya yang dia buat di video sama mamanya. Mama ini adik-adik saya nih, terus dia kasih belajar bahasa Indonesia. Terus satu lagi mungkin pengalaman dia untuk melewati beberapa negara. Jadi sempat dia bilang, Mama kalau itu hari Mama sonde mau beta masuk anggota jadi anggota, berarti beta sampai di luar negeri karena kita tidak punya uang. Yang dia lewati itu India, Thailand, apa lagi? Ada 3 kalau tidak salah, baru sampai di Kongo. Mama, Itu saja. almarhum ini sudah punya calon istri? Ada. Secara Sudah berapa kali bertugas di Papua? 2 kali. 2 kali ya. Tahun berapa yang pertama? Tahun 2022. Pokoknya penempatan pertama di Medan langsung Satgas pertama di Papua. di Merauke. Setelah dari Papua itu langsung Tes untuk ke PBB. Itu dari 4.000 4 angkatan 4.000, tapi yang lulus termasuk dia 900 orang. Gitu. Dia beritahu pertama kali di Bapak BA-nya tepat jam 3 hampir siang. Gitu. Lalu dia bel ke kami lagi, begitu juga jam 3 lewat, saya kaget. Anak kenapa bel hampir siang begini? Ya, begitu sudah. Dia bilang Bapak dan Mama bangun berdoa bersyukur karena sprint sudah keluar, nama saya juga termasuk. Itu yang kami bersyukur. Bapak, waktu yang dia sampaikan bahwa ini tugas yang kedua ke Papua itu, sikap dari keluarga seperti apa? Menolak sebenarnya. Saya dan mamanya Terutama menolak. Mama menolak. Tapi apa yang dia bicarakan, dia bilang, Mama, kalau Tuhan berkenan saya gugur di tempat pertempuran, saya bangga. Dan juga pasti semua orang bangga kalau saya di atas tempat tidur pakai loreng. Bilang sebagai prajurit sejati harus kita bela negara sampai selesai. Mama mereka sempat menolak itu ada pertimbangan. Rasa takut kemana-kemana, ini apa yang kami takuti betul. Kalau Mama seorang ibu ya pertimbangannya keadaan di sana. Kita nonton ya banyak kejadian yang terjadi. Jadi dengan adanya seperti itu sebagai mama pasti menolak. Tapi dia sendiri dia bilang, Mama, saya sudah ada, saya sudah jadi anak negara. Saya harus tanggung jawab, saya tugas. Itu saja. Sekarang almarhum ini dikebumikan di Taman Makam Pahlawan. Bagaimana perasaan keluarga? Bangga. Kami suami istri bangga karena ya begitulah, merah putih ada di atas pundaknya. Tadi diberikan bendera merah putih, nanti dibuat apa? Simpan. Kami simpan sebagai satu Kenang-kenang. sejarah yang paling terbaik untuk Satu kami sejarah keluarga. yang tidak akan pernah dilupakan. Selalu teringat. Akan diceritakan untuk anak itu. Siap. Kalau Kakak Nona masih status pacaran kan sudah menikah? Belum. Kita sebenarnya kalau ini tanggal 24 dia telepon dari Papua, tolong Bapak Mama tanggal 25 harus menikah.
Tidak, pergi di harus, orang tua eh, untuk ketemu bertemu orang untuk tua. kasih duduk tempat siripinang. Biasanya kami orang Merasi harus kasih duduk tempat siripinang. Jadi kami berempat, kami buka hati ke hati, menyampaikan isi hati kami, apa yang Satria sampaikan, kami sampaikan seperti itu. Lalu rencana kami itu bulan 6 itu kami kukuhkan mereka menjadi suami istri. Seperti itu. Bahkan dia sudah pakaian beli Persid saja sudah serahkan. serahkan ke Dia sudah siapkan dan sepatu, sudah serahkan tas, untuk persiapan nikah dinas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.